Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat Bapak Enjin Zainal Mutakin selaku dosen pengampu ulumul Quran dan semua teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang Al-Makki wa Al-Madani. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Farah Helena Francisca selaku moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya, ada Wahyudin Muhammad sebagai pemateri pertama, ada Muhammad Firdo sebagai pemateri kedua, dan ada Rahmalia Anini sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak ya pemaparan materi dari kelompok kami. Makki wal Madani. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, adapun definisi tentang Makkiyah wal Madaniyah yang diberikan oleh para ulama yang mana masing-masing berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah dan Madaniyah pada sebuah ayat ataupun surat. Nah, adapun pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir dalam hal ini yang pertama, berdasarkan tempat suatu ayat atau tahdid makani. Al-Makkiyu manazala bil Makkah wala ba'da hijrah wal Madaniyu manazala bil Madinah. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan rumusan tersebut, Makkiyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di wilayah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Adapun kelemahan pada rumusan ini karena tidak semua ayat Al-Quran dimasukkan dalam kelompok Makkiyah wal Madaniyah. Alasannya ada beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan jauh di luar Mekah wal Madinah. Yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan atau panggilan dalam ayat tersebut. Makkiyu ma waqa'a khitaban li ahlil Makkah wal Madaniyu ma waqa'a khitaban li ahlil Madinah. Makkiyah ialah ayat khitabnya atau panggilannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah yang khitabannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, para ulama menyatakan bahwa setiap ayat atau surat yang dimulai dengan redaksi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dikategorikan Makkiyah. Karena pada masa itu penduduk Mekah pada umumnya masih kufur. Nah, sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikategorikan Madaniyah. Karena penduduk Madinah pada waktu itu telah tumbuh benih-benih iman mereka. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Berdasarkan masa turunnya ayat tersebut atau tarbid zamani. Wa in kana nuzuluhu bi ghairil Makkah il Makkiyyu manazule qabla hijrahir rasul wal Madani manuzula ba'da hadihil hijrati wa in kana nuzuluhu bi Makkah. Makkiyah ialah ayat diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah diturunkan sesudah Nabi hijrah sekalipun turunnya di Mekah. Dibandingkan dua rumusan sebelumnya, tampaknya rumusan Al-Makki dan Al-Madani ini lebih populer karena dianggap tuntas dan memenuhi unsur penyusunan takrif atau definisi. Ada dua metode untuk mengetahui Al-Makki wa Al-Madani. Satu, metode Simaki Nakli. Metode Simaki Nakli adalah didasarkan kepada petunjuk riwayat-riwayat sahih yang bersumber dari para sahabat Nabi.
yang hidup bersama-sama beliau ketika Al-Quran masih diturunkan atau atas petunjuk dari tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat tentang kapan turunnya suatu ayat, di mana turunnya dan berkaitan dengan apa turunnya. Yang kedua, metode qiyas al-ijtihadi adalah menetapkan suatu ayat atau surat dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan ciri-ciri wahyu yang diturunkan di Makkah atau Madinah yang ditentukan melalui ijtihad atau analisa dan penalaran. Misalnya diketahui berdasarkan analisa dan pengkajian bahwa ayat atau surat yang diturunkan pada periode Makkah banyak berisi tentang keimanan, sedangkan pada periode Madinah banyak berisi tentang hukum-hukum. Selanjutnya, klasifikasi Al-Makki wa Al-Madani. Pada umumnya, para ulama membagi surat-surat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madiniyah. Mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah surat Makkiyah ada 94 surat, sedangkan Madaniyah ada 20 surat. Sebagai ulama lain mengatakan bahwa jumlah surat Makkiyah ada 84 surat, sedangkan yang Madaniyah ada 30 surat. Perbedaan pendapat para ulama itu dikarenakan adanya sebagai surat yang seluruh ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah, ada sebagian surat lain yang tergolong Makkiyah dan Madaniyah, tetapi di dalamnya berisi sedikit ayat lain statusnya. Surat-surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada surat Makkiyah murni, yaitu surat-surat Makkiyah yang berisi seluruhnya ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, ada surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat Madaniyah yang berisi seluruhnya ayat-ayat Madaniyah. Yang ketiga, ada surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Sebagian besar suratnya berisi ayat Makkiyah, namun sebagian ada juga yang berisi ayat Madaniyah. Yang keempat, yaitu surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu sebagian besar berisi ayat Madaniyah, namun ada beberapa yang berisi ayat Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surat Makkiyah. Ada 6 hal yang menjadi ciri khusus yang khoti atau pasti bagi surat Makkiyah, yaitu 1. Setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah ayat sajadah dalam Al-Quran ada 16 ayat yang terletak pada surat-surat tertentu. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz qola adalah Makkiyah. Misalnya lafaz qola saufa ta'lamuna yang terdapat dalam surat At-Takasur. Yang ketiga, setiap surat yang terdapat di dalamnya kalimat seruan ya ayyuhan nas dan tidak didapati seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj. Meskipun terdapat ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 77 surat Al-Hajj, namun ia tetap dipandang Makkiyah. Yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umatnya terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang keenam, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Selain 6 ciri-ciri yang khoti atau pasti yang sudah saya jelaskan tadi, surat Makkiyah juga memiliki ciri-ciri yang bersifat akhlabi atau bersifat kebiasaannya. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Secara umum, ayat-ayat dan suratnya pendek-pendek. Yang kedua, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat serta menggambarkan tentang keadaan surga dan neraka. Yang ketiga, mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Yang keempat, membantah orang-orang musyrik dan menjelaskan tentang kekeliruan mereka. Dan yang kelima atau yang terakhir,
Di dalamnya terdapat banyak lafaz sumpah. Karakteristik surat Madaniyah. Yang pertama itu, surat atau ayatnya panjang-panjang termasuk ke dalam kelompok ashabut tiwal kecuali surat Al-An'am dan Al-A'raf. Yang kedua, di dalamnya disebut-sebut keberadaan ahli kitab kecuali surat Al-An'am, Al-Rod, Al-Mudassir, dan Al-Ankabut. Yang ketiga, terdapat kata ya ayyuhallazina amanu yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yang keempat, di dalamnya disebut orang-orang munafik. Yang kelima, di dalamnya terdapat masalah ibadah, haji, zakat, puasa, dan lain-lain kecuali dalam surat Al-Ma'un dan beberapa surat lainnya. Yang keenam, berisi masalah muamalah dalam konteks yang sangat luas. Yang ketujuh, terdapat perintah jihad dan peperangan. Yang kedelapan, berisi janji perlindungan dan kemenangan Allah terhadap orang-orang mukmin yang benar-benar berjuang dalam konteks yang luas. Yang kesembilan, berkenaan dengan masalah masyarakat seperti musyawarah dan lain-lain. Urgensi mempelajari Al-Makki wa Al-Madani. Yang pertama itu bermanfaat bagi klasifikasi berbagai riwayat. Yang kedua itu dapat menelusuri tahapan dakwah Islamiyah. Yang ketiga itu dapat menghayati proses turunnya Al-Quran. Yang keempat itu memahami dan mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima itu umat Islam dapat menguatkan keyakinan, kebenaran, kesucian, dan keorisinalitasan Al-Quran. Yang keenam itu dapat mengurangi atau meminimalisir kesalahan dalam penafsiran Al-Quran. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.